Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam video pembelajaran matematika online. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang kongruen dan kesebangunan. Yang akan kita pelajari kali ini masih bagian pertama atau part pertama. Dan yang akan kita bahas adalah konsep kesebangunan, konsep kekongruenan, dan beberapa contoh soal. Jadi hanya ada 3 bagian utama. Untuk lebih mudahnya langsung saja masuk pada bagian yang pertama, yaitu bangun yang kongruen. Untuk konsep kekongruenan, kedua bangun dikatakan kongruen jika memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Jadi sebenarnya yang dikatakan kongruen itu nanti ada dua bangun yang benar-benar sama persis. Di sini ada gambar jajar genjang ABCD dan jajar genjang KLMN. Bisa kita lihat bahwa bentuknya sama-sama jajar genjang dan kalau kita lihat ini ukurannya kurang lebih sama persis. Sama seperti pasangan gambar yang kedua, di sini ada jajar genjang ABCD dan jajar genjang PQRS. Bisa kita lihat bahwa bentuknya sama-sama jajar genjang walaupun yang satunya atau gambar yang ABCD ini tegak atau vertikal, untuk yang PQRS ini adalah horizontal. Tetapi ini kita bisa lihat bahwa ukurannya sama. Nah, suatu dua buah bangun dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat berikut. Yang pertama yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Syarat yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi harus memenuhi dua syarat untuk dikatakan kongruen. Jika hanya satu syarat yang terpenuhi, maka dia tidak kongruen. Seperti itu maksudnya. Nah, sekarang kita perhatikan kedua bangun berikut. Di sini ada jajar genjang ABCD dan jajar genjang KLMN. Kedua bangun di atas memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Jika KLMN kita geser ke kiri, maka akan menutup bangun ABCD atau bisa dikatakan dia tepat menempati ABCD. Nah, untuk sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, syarat yang pertamanya tadi ya. Yang pertama ada sudut A itu sama besar dengan sudut K. Sudut B sama besar dengan sudut L atau bersesuaian. Sudut C dengan sudut M, dan sudut D bersesuaian atau sama dengan sudut N. Nah, kemudian untuk syarat yang kedua yaitu sisi-sisi bersesuaian sama panjang. Di sini ada sisi AB yang bersesuaian dengan KL. Sisi BC yang bersesuaian dengan LM, sisi CD yang bersesuaian dengan MN, dan sisi AD yang bersesuaian dengan KN. Nah, karena memenuhi dua syarat kekongruenan, maka jajar genjang ABCD dan jajar genjang KLMN ini kongruen atau sama. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu bangun yang sebangun. Untuk konsep kesebangunan itu sendiri, kedua bangun dikatakan sebangun jika memiliki bentuk yang sama, tetapi dengan ukuran yang berbeda. Ukuran di sini nanti kita akan menggunakan perbandingan dari dua bangun tersebut. Di sini ada jajar genjang yang pertama dan ada jajar genjang yang kedua. Jadi yang dikatakan sebangun itu kalau bentuknya sama dan nanti perbandingannya setiap sisi itu sama. Nah, ini syarat-syarat dua bangun yang saling sebangun. Syarat yang pertama yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ini mirip seperti yang kongruen, tetapi perbedaannya ada di bagian yang kedua atau syarat yang kedua, di mana perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian itu harus sama. Kalau yang tadi kan sisinya berukuran sama, tapi kalau ini perbandingannya yang harus sama. Untuk lebih mudahnya kita langsung masuk ke contohnya saja.
Nah, sekarang kita perhatikan gambar. Ada bangun ABCD, kita perbesar 2 kali lipat menjadi gambar EFGH. Nah, jadi dua bangun ini sama, tetapi EFGH adalah bangun ABCD yang sudah kita perbesar 2 kali lipat. Kedua bangun di atas memiliki bentuk yang sama, tetapi dengan ukuran yang berbeda, atau tadi kita katakan dengan sebangun. Sekarang kita perhatikan untuk syarat yang pertama, di mana sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kita perhatikan bahwa sudut A bersesuaian dengan sudut E. Kemudian sudut B bersesuaian dengan sudut F. Sudut C bersesuaian dengan sudut G. Dan terakhir ada sudut D yang bersesuaian dengan sudut H. Kita lihat bahwa syarat yang pertama terpenuhi. Sekarang kita beralih ke syarat yang kedua, di mana perbandingan dua sisi yang bersesuaian itu sama. Sekarang kita perhatikan untuk trapesium ABCD yang kecil ini. Kemudian kita tampilkan dulu trapesium FGH yang tadi adalah 2 kali dari trapesium ABCD. Kita munculkan trapesium kecil ABCD lagi yang lain. Kemudian kita masukkan ke dalam trapesium EFGH. Kita tampilkan satu lagi. Kemudian kita masukkan lagi, kita tutup di bawahnya ini. Nah, tampak bahwa dua trapesium ini, kita perhatikan sampingnya atau di bagian sisi sebelah kiri, di mana EH merupakan susunan dari dua buah AD. Ini tadi AD dan ini juga AD. Maksudnya apa AD? AD ini dari sini, sisi ini. Ini adalah AD. Kita lihat bahwa sisi EH terdiri dari 2 AD. Kemudian kita tampilkan lagi satu trapesium dan kita letakkan di bagian alas. Kita perhatikan lagi AB dan EF. EF ini terdiri dari 2 buah AB. Kita beri warna yang berbeda. Ini adalah AB dan ini juga AB. Kita lihat bahwa untuk sisi sampingnya, EH terdiri dari 2 AD dan EF terdiri dari 2 AB. Sehingga benar bahwa ukuran EFGH adalah 2 kali lipat dari ABCD. Panjang sisi-sisi EFGH adalah 2 kali panjang sisi ABCD. Sehingga bisa kita tulis untuk EF 2 kali AB, atau kita tuliskan perbandingannya EF dibagi AB sama dengan 2. FG sama dengan 2 kalinya BC, atau kita tuliskan FG per BC sama dengan 2. Untuk GH 2 kali dari CD, atau GH per CD sama dengan 2. Dan yang terakhir ada EH, di mana EH adalah 2 kali AD, atau kita tuliskan EH per AD sama dengan 2. Nah, dari perbandingan tersebut diperoleh bahwa kita lihat bahwa semua perbandingannya itu sama-sama 2, dan bisa kita tuliskan EF per AB sama dengan FG per BC sama dengan GH per CD sama dengan EH per AD sama dengan 2. Artinya semua perbandingannya ini 2. Maka karena semua perbandingannya 2, syarat kesebangunan yang kedua juga terpenuhi. Sehingga benar atau terbukti bahwa trapesium ABCD dan trapesium EFGH adalah sebangun.
Untuk soal cerita yang menggunakan dua benda yang sebangun, digunakan rumus berikut. Di sini ada panjang model per panjang sebenarnya sama dengan lebar model per lebar sebenarnya. Atau bisa juga menggunakan rumus yang ini, sama saja. Panjang model per lebar model sama dengan panjang sebenarnya per lebar sebenarnya. Penggunaan rumus bergantung pada soal cerita yang akan diselesaikan. Tetapi yang biasanya dipakai adalah rumus yang pertama atau yang di kotak hijau. Untuk lebih mudahnya, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Ada 4 soal yang akan kita bahas. Yang pertama, perhatikan bangun di samping. Di sini ada ABCD dan PQRS. Apakah ABCD dan PQRS ini kongruen? Kita perhatikan gambarnya. Sudut A itu berseberangan dengan sudut C. Maka nanti sudut C juga besarnya adalah alfa. Kemudian sudut B berseberangan dengan sudut D, sehingga B dan D sudutnya sama-sama beta. Untuk PQRS, sudut Q berseberangan dengan sudut S, sehingga S nanti sudutnya juga alfa. Kemudian sudut R berseberangan dengan sudut P, sehingga P juga sudutnya adalah beta. Jadi dia berseberangan itu besar sudutnya sama. Ini beta, ini alfa. Nah, karena sudutnya sama, maka bisa kita tuliskan sudut A sama dengan sudut C sama dengan alfa, B sama dengan D sama dengan beta, P sama dengan R sama dengan beta, kemudian Q sama dengan S sama dengan alfa. Ini seperti yang saya bahas tadi. Dan bisa kita tuliskan bahwa untuk sudut yang bersesuaian, yaitu sudut A sama dengan sudut C sama dengan sudut Q sama dengan sudut S, yaitu besarnya alfa. Untuk sudut B sama dengan sudut B, B sama dengan sudut D, sama dengan sudut P, sama dengan sudut R, yaitu besarnya adalah beta. Untuk syarat yang pertama, maka terpenuhi. Nah, untuk syarat yang kedua, yaitu dilihat berdasarkan sisi yang bersesuaian, maka bisa kita lihat bahwa AB sama dengan sudut sisi CD, yaitu 2 cm, PQ sama besar dengan sisi RS, yaitu 3 cm, BC sama dengan AD 3 cm, dan QR sama dengan PS 2 cm. Sisi-sisi yang bersesuaian yaitu AB sama dengan CD sama dengan QR sama dengan PS, yaitu 2 cm, dan BC sama dengan AD sama dengan PQ sama dengan RS sama dengan 3 cm. Sehingga untuk syarat pertama dan syarat kedua terpenuhi, dan jajar genjang ABCD kongruen dengan jajar genjang PQRS. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Perhatikan kedua persegi panjang berikut. Ada ABCD dan ada PQRS lagi. Dengan panjangnya AB adalah 10, lebarnya adalah BC yaitu 6. Kemudian panjang persegi panjang yang kedua yaitu 12 cm, lebarnya adalah 8 cm. Pertanyaannya adalah, apakah persegi panjang ABCD sebangun dengan PQRS? Yang pertama kita lihat berdasarkan sudut-sudut yang bersesuaian. Karena ini persegi panjang, maka setiap sudutnya besarnya adalah 90 derajat. Nah, maka semuanya sudut-sudutnya bersesuaian sama besar, yaitu 90 derajat. Kemudian kita pindah untuk bagian yang kedua, yaitu dilihat berdasarkan sisi yang bersesuaian. AB sama dengan CD 10 cm, BC sama dengan AD 6 cm, PQ sama dengan RS
12 cm dan QR sama dengan PS 8 cm. Sekarang kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu AB per PQ sama dengan CD per RS. Yang kecil dulu, yang di atas, yaitu 10 banding 12. Kalau kita sederhanakan menjadi 5/6, kita bagi 2. Kemudian untuk ini yang bagian panjang. Sekarang untuk bagian lebar, ada BC, kita bandingkan dengan QR. BC-nya 6, QR-nya adalah 8. Kalau kita bagikan 2, maka hasilnya adalah 3/4. Di sini kita lihat bahwa AB per PQ dan BC per QR itu tidak sama perbandingannya. Di sini ini tidak sama. Sehingga syarat yang kedua tidak terpenuhi dan persegi panjang ABCD dan persegi panjang PQRS tidak sebangun. Untuk yang masih bingung, ini kan angkanya berbeda. Atau tidak sama, maka tidak boleh dikatakan sebangun. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Sebuah foto ditempelkan pada selembar karton seperti tampak pada gambar. Sebelah kanan dan kiri foto masih terdapat sisa karton masing-masing sebesar 5 cm. Apabila foto dan karton sebangun, tentukan A. lebar foto dan B. luas karton yang tertutup foto. Jadi ceritanya, yang warna biru itu adalah fotonya, kotak biru itu adalah fotonya. Kemudian kita belum tahu ukurannya berapa. Kemudian yang warna hitam itu adalah kartonnya atau yang menjadi bingkai ceritanya, di mana ukuran panjang karton adalah 40 cm dan lebar karton yang samping itu adalah 50 cm. Kemudian lihat lagi di dalam bingkainya ada panah warna merah dan ada panah warna biru. Untuk panah warna merah itu adalah sisa karton di sebelah kiri dan kanan sebesar 5 cm, itu ada di soal. Yang tidak kita ketahui adalah sisa bagian atas dan bagian bawah yang berwarna hijau. Jadi dari soal ini sudah kita telaah, kita tulis yang diketahui. Yang diketahui yaitu panjang bingkai dan lebar bingkai, kita tulis. Dan sisa di kiri serta sisa di kanan 5 cm, kita tulis. Kemudian dari sini kita bisa ketahui berapa panjang foto. Karena sisa di kiri dan sisa di kanan itu 5 cm dua-duanya, kalau kita tambahkan 10 cm, maka panjang fotonya adalah panjang bingkai kita kurangkan dengan sisi di kiri dan di kanan. Karena panjang bingkainya 40, kita kurangkan 5 dan 5 atau kita kurangkan 10, maka panjang foto adalah 30 cm. Nah, sekarang kita mencari lebar foto. Yang sudah kita ketahui tadi, panjang bingkai 40, lebar bingkai 50, panjang foto yang sudah kita hitung adalah 30 cm. Kita tuliskan rumusnya, kita pakai rumus yang pertama. Kemudian kita aplikasikan, panjang model kita ganti menjadi panjang foto. Panjang sebenarnya adalah panjang bingkai. Jadi yang ukurannya besar kita taruh di bawah. Karena yang besar adalah si bingkai, maka bingkai kita taruh di bawah. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. Panjang foto kita masukkan 30, panjang bingkai kita masukkan 40, dan lebar sebenarnya kita masukkan 50. Kemudian kita kali silang, di mana 50 kita kalikan 30, kita taruh di ruas kiri, lebar foto kita kalikan 40. Kita hitung yang sebelah kiri, jawabannya adalah 1500. Kemudian untuk mencari lebar foto, 1500 kita bagi 40. Maka diperoleh lebar foto adalah 37,5 cm. Sekarang masuk pada bagian yang kedua, yaitu mencari luas bingkai yang tidak tertutup. Ini gampang. Kita sudah dapat bahwa panjang bingkainya 40, panjang fotonya 30, lebar bingkainya 50, dan lebar fotonya 37,5 cm.
Nah, karena luas bingkai yang tidak tertutup itu adalah hasil dari luas seluruh bingkai atau luas karton, kita kurangkan dengan luas foto. Karena kita belum dapat luas bingkainya berapa dan luas fotonya berapa, kita kalikan. Ingat, mencari luas itu panjang kali lebar. Maka panjang bingkai sendiri, panjang dan lebar bingkai kita kali sendiri, panjang foto dan lebar foto kita kali sendiri. Ini angka-angkanya. Kita hitung perkaliannya dulu, hasilnya seperti di bawah ini. Kalau sudah, baru kita kurangkan. Maka hasilnya adalah 875 cm persegi. Sekarang kita masuk pada contoh soal yang terakhir atau contoh soal yang keempat. Bunga akan menempelkan foto berukuran 10 cm kali 15 cm. Berarti yang di dalam, kotak yang di dalam itu ukurannya panjangnya 10 dan lebarnya 15. Kemudian bingkainya ukurannya belum kita ketahui. Tetapi di sini ada keterangan bahwa sebelah kanan, kiri, dan atas atau panah yang berwarna merah itu berukuran 2,5 cm. Apabila foto dan karton sebangun, tentukan panjang bingkai dan sisa bingkai bagian bawah. Sekarang kita cari panjang bingkai dulu. Ini yang sudah ada kita dapat dari soal. Panjang foto, lebar foto, sisa di kiri, sisa di kanan, dan sisa di bagian atas kita tuliskan semua. Kemudian untuk mencari panjang bingkai, kita sudah bisa cari karena panjang bingkai itu dari panjang foto ditambah sisi kiri dan sisi kanan atau sisi yang warna merah itu. Kita tambahkan, maka hasilnya adalah 15 cm. Kalau masih bingung, yang ini 10 cm ditambah 2,5 cm ditambah 2,5 cm, maka hasilnya adalah 15 cm. Kemudian bagian yang kedua, untuk sisa bingkai bagian bawah, ini yang sudah kita ketahui. Panjang foto sudah ada, lebar foto sudah ada, panjang bingkai yang barusan kita hitung sudah ada, dan sisa di bagian atas juga sudah ada. Kemudian kita masukkan rumusnya. Dari rumus yang pertama kita ambil panjang foto per panjang bingkai sama dengan lebar foto per lebar bingkai. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. 10 per 15 sama dengan 15 per lebar bingkai. Kemudian kita kalikan silang, di mana 10 kali lebar bingkai sama dengan 15 dikali 15. Nah, yang kita hitung adalah angka yang sudah ada, yaitu 15 kali 15 sama dengan 225. Untuk mencari lebar bingkai 225 kita bagi dengan 10, yaitu hasilnya 22,5 cm. Sekarang kita lihat sebelah kirinya. Sisa bingkai bawah itu sama dengan lebar bingkai kita kurangkan lebar foto, kita kurangkan dengan sisa bagian atas. Maka sisa bingkai bagian bawah itu dari lebar bingkai, yaitu 22,5, kita kurangkan dengan lebar foto, yaitu 15 cm, kita kurangkan lagi dengan sisa bagian atas, yaitu 2,5. Setelah kita hitung, diperoleh hasilnya adalah 5 cm. Nah, sekian penjelasan untuk video pembelajaran yang pertama tentang sebangun dan kongruen ini. Selanjutnya kita akan bahas kongruen dan sebangun pada segitiga. Sampai bertemu pada video yang selanjutnya. Sampai jumpa.